Kembali lagi di channel Max Dong Gua. Gimana nih kabarnya para tetua? Apakah sudah siap lanjut dengan perjalanan Xiaoyan? Buat para tetua yang baru saja mampir, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Kita lanjutkan perjalanan Xiaoyan dan selamat berimajinasi. Cerita berlanjut ketika Xiaoyan duduk dengan tenang di atas kepala naga hitam raksasa yang melesat menembus ruang yang kosong. Naga Void kuno yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa melaju dengan kecepatan kilat tanpa hambatan di ruang hampa. Ruang hampa ini penuh dengan ancaman keruntuhan spasial dan kekuatan sobek yang bisa mencabik siapa saja yang tidak berhati-hati. Namun, naga raksasa ini tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Xiaoyan meskipun terbiasa menghadapi bahaya, merasa takjub melihat kehebatan naga ini yang bergerak dengan bebas dan tanpa kesulitan, seolah-olah kekosongan itu adalah rumahnya sendiri. Saat melintasi kekosongan yang tampak tak berujung, Xiaoyan berbicara pelan. Naga Void kuno ini memang pantas menyandang namanya. Hanya mereka yang bisa berkeliaran bebas di alam ini. Dalam hatinya, ia merasa bahwa hanya sedikit yang mampu bertahan hidup di tempat ini, bahkan untuk ahli Dosun sekalipun. Tiba-tiba suara lembut datang dari naga besar itu. Adik Xiaoyan, kita seharusnya bisa sampai ke kolam petir Void yang disebutkan oleh tetua ketiga. Xiaoyan mengangguk pelan, merasakan rasa ingin tahu semakin tumbuh. Tempat yang disebutkan kolam petir Void ini menurut tetua Zuli adalah tempat yang memancarkan kekuatan petir luar biasa. Sebuah tempat yang sangat misterius. Di satu sisi ini adalah tempat yang berbahaya, namun di sisi lain bagi Xiaoyan ini adalah kesempatan untuk memperkuat Sky Demon Puppet yang telah rusak. Scene kita berpindah di tempat kolam petir Void. Tiba-tiba ujung ruang kosong di depan mereka mulai bersinar dengan cahaya perak samar. Xiaoyan merasakan perubahan dalam udara, seperti ada sesuatu yang besar dan kuat sedang mendekat. Dalam sekejap, cahaya perak itu berkembang pesat, menyelimuti ruang kosong di sekitar mereka. Ketegangan di udara bisa terasa, dan Xiaoyan merasakan kekuatan yang sangat luar biasa. Kekuatan petir yang begitu liar dan mengerikan, menggetarkan seluruh tubuhnya. Xiaoyan bergumam, matanya tertuju pada cahaya perak yang semakin besar. Apakah kita sudah sampai? Begitu tiba di tempat itu, Xiaoyan melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Sebuah danau luas, namun bukan air yang mengisinya, melainkan petir berwarna perak yang menggelegak dengan kekuatan dahsyat. Suara guntur yang menggetarkan bumi menggema di udara, menambahkan kesan kehebatan tempat itu. Kolam petir ini terasa seperti pusat energi alam yang sangat kuat, membuat siapapun yang berdiri di sana merasa sangat kecil. Xiaoyan saat ini menghela napas. Kekuatan petir yang sangat kuat ya. Namun meskipun begitu mengerikan, ada kegembiraan dalam dirinya. Ini adalah tempat yang tepat untuk berlatih boneka iblis langit dan memperbaikinya. Melihat tempat itu, Hai King dan naga hitam yang menemaninya terlihat sangat terkejut. Tempat ini memang sangat berbahaya. Adik Xiaoyan, apakah kamu yakin ingin berlatih di sini? Hai King berkata dengan nada khawatir. Xiaoyan pun lantas tersenyum yang merasa dirinya lebih mantap. Tenang saja Paman Hai King, aku yakin dengan kolam petir ini aku bisa memperbaiki boneka iblis langit dengan cepat dan bahkan memperkuat mereka. Kalau mereka bisa menjadi boneka iblis langit, aku akan memiliki 11 boneka iblis langit yang setara dengan kekuatan 10 Dosun elit. Xiaoyan pun menjawab tanpa keraguan. Dengan senyuman percaya diri, Xiaoyan melompat turun dari kepala naga dan menuju kolam petir. Saat ini Hai King yang khawatir hanya bisa menggelengkan kelapanya. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sudah dibuat oleh Xiaoyan. Ia berjanji akan menjaga kolam petir dan siap menyelamatkan jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Xiaoyan terjun ke dalam kolam petir, petir yang menyambar seakan tak mampu menyentuh tubuhnya yang dilindungi api surgawi. Petir-petir itu memercik seperti ular, namun begitu mereka menyentuh api surgawi, mereka langsung musnah tanpa meninggalkan jejak. Saat ini Xiaoyan melaju lebih dalam, berjalan menembus kolam yang dipenuhi dengan petir liar. Setiap langkah yang diambil semakin mendalam, dan kekuatan petir yang mengelilinginya semakin kuat. Meskipun tetap tidak mampu menghalangi langkahnya, Xiaoyan melangkah lebih jauh menuju area yang lebih dalam. Di bagian terdalam, bahkan api surgawi pun mungkin tidak mampu menghalangi kekuatan petirnya. Ia tahu bahwa meskipun tempat ini bisa memberikan manfaat besar, ia juga penuh dengan resiko yang sangat besar. Xiaoyan akhirnya berhenti setelah berjalan sejauh 1000 kaki. Ia menenangkan dirinya dan memutuskan untuk mulai melatih boneka iblis langit.
Dengan gerakan tangkas, Xiaoyan memanggil boneka iblis langit yang rusak. Tubuhnya penuh dengan penyok dan retakan akibat serangan dari tetua sekte langit mendalam. Seiring petir yang mengelilinginya, tubuh boneka iblis langit mulai menerima energi dari petir di sekitar, perlahan dan memperbaiki diri. Xiaoyan menyaksikan dengan cermat. Meskipun proses penyembuhan ini lambat, ia merasa sangat puas. Kecepatan ini cukup baik. Jika boneka iblis langit bisa sembuh sepenuhnya dalam setengah bulan, itu sudah sangat luar biasa. Namun keinginannya tidak berhenti di situ. Xiaoyan mengeluarkan 10 boneka iblis bumi yang lain, boneka yang lebih rendah dibandingkan boneka iblis langit, dan mulai memikirkan potensi mereka. Bagaimana jika boneka iblis bumi ini bisa diperkuat menjadi boneka iblis langit? Xiaoyan membayangkan formasi kekuatan yang sangat kuat jika 10 boneka iblis bumi ini bisa berevolusi menjadi boneka iblis langit. Potensi kekuatan yang bisa dia dapatkan sungguh luar biasa. Saat melihat boneka iblis langit mulai pulih, hati Xiaoyan dipenuhi dengan semangat yang baru. Jika 10 boneka iblis bumi bisa diperkuat sepenuhnya, ia akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan formasi ini akan sangat menguntungkan dalam pertempuran besar yang akan datang. Dengan tekad yang membara, Xiaoyan berfokus pada boneka iblis bumi yang ada di sekelilingnya, membayangkan kekuatan hebat yang bisa ia raih. Petir meraung di dunia perak, menciptakan suasana yang sangat dramatis. Di tengah kolam petir perak, Xiaoyan duduk dengan tenang, dikelilingi oleh 10 boneka bumi yang tak bergerak, yang saat ini membentuk lingkaran. Kilatan petir yang ganas terus menghantam tubuh boneka-boneka itu, namun mereka tidak terganggu sedikit pun. Malahan, kilau mereka semakin terang. Selama setengah bulan berikutnya, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan boneka-boneka tersebut. Ia menutup matanya dan memasuki kondisi latihan yang mendalam, menyaring suara keras di sekitarnya. Meskipun kolam petir mengandung energi liar yang bisa membahayakan orang biasa, Xiaoyan mampu menyerapnya dengan bantuan api surgawi yang mengubahnya menjadi doki yang mengalir lancar di tubuhnya. Melalui latihan yang konsisten, Xiaoyan merasa energi dalam tubuhnya meningkat pesat. Bahkan ia merasa telah mendekati terobosan ke Dosun bintang 5. Namun keberhasilan tersebut tertunda ketika Xiaoyan mendapati boneka setan langit yang ada di depannya mengalami kerusakan. Sebuah retakan muncul di tubuh boneka yang menunjukkan bahwa kekuatan petir yang diserap telah mencapai batasnya. Saat ini Xiaoyan merasa kecewa. Meskipun boneka itu sangat kuat, bahan yang digunakan terbatas, dan dengan kapasitas tersebut, boneka itu hanya bisa mencapai level Dosun bintang 5. Setelah menyimpan boneka iblis langit yang sudah mencapai batasnya, Xiaoyan beralih ke 10 boneka iblis bumi yang lain. Setelah setengah bulan, bintik-bintik emas mulai muncul di tubuh boneka-boneka tersebut, menandakan bahwa mereka akan segera dipromosikan menjadi boneka iblis langit sejati. Selama waktu ini, Xiaoyan terus berlatih, merasakan fluktuasi energi yang semakin kuat di sekelilingnya. Ia menyadari bahwa boneka iblis bumi ini telah mencapai batas perkembangan mereka dan akan segera naik ranah. Pada titik ini Xiaoyan akhirnya merasakan terobosan sejatinya. Dengan bantuan energi yang luar biasa dari kolam petir, tubuh Xiaoyan yang dikelilingi oleh pusaran petir besar yang menandakan perubahan besar. Ketika ia membuka matanya, kilatan petir melesat keluar, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan baru, membawanya ke level Dosun bintang 5. Ekspresi Xiaoyan menunjukkan kegembiraan. Dengan kekuatan barunya, ia merasa siap menghadapi lawan yang lebih kuat, bahkan Dosun bintang 7 sekalipun. Namun kebahagiaan Xiaoyan tidak berlangsung lama. Ketika ia memperhatikan boneka iblis langit yang baru saja dipromosikan, sebuah fluktuasi energi yang sangat kuat datang dari kedalaman kolam petir. Xiaoyan merasakan perubahan yang tidak biasa. Tiba-tiba sebuah angin tak kasat mata melesat keluar dari dalam kolam, diikuti oleh petir hitam yang sangat besar, yang saat ini seperti naga hitam yang mengejar sosok misterius yang berlari ke depan mereka. Xiaoyan merasa ancaman mengerikan dan tanpa ragu mengembalikan 10 boneka iblis langit ke dalam cincin penyimpanannya, pun segera melarikan diri ketika menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya sedang mendekat.